Pernah nggak sih ngerasa stuck? Ini bukan berarti kamu gagal ya. Tapi rasanya tuh kayak lagi diem di satu titik, nggak maju, tapi ya nggak mundur juga. Cuma di situ-situ aja. Coba deh renungin kalimat ini pelan-pelan. Kamu nggak gagal, tapi juga nggak bergerak kemana-mana. Aneh ya? Kita ada di sebuah zona nyaman yang sebenarnya bikin kita nggak nyaman sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita kupas tuntas. Kenapa sih pilihan buat nggak ngapa-ngapain itu rasanya jauh lebih aman daripada resiko kalau kita mencoba terus gagal? Oke, yuk kita selami bareng-bareng. Pasti relate banget kan? Kepala kita tuh penuh sama ide-ide keren. Pengen mulai jualan online kecil-kecilan, pengen ikut kursus biar dapat skill baru, pengen nabung buat A, B, C. Tapi ya gitu, semua ide itu cuma muter-muter aja di kepala. Terus muncullah bisikan-bisikan itu. Yang paling sering keluar, si Jogon penunda, nanti aja deh. Kayaknya sekarang lagi nggak mood. Habis itu, datang saudaranya. Aku belum siap. Ilmunya masih kurang lah. Modalnya belum cukup. Waktunya belum pas. Pokoknya ada aja alasannya. Dan ini dia biang keroknya. Suara yang paling jujur, yang paling dalam, takut gagal. Takut nanti diomongin orang, takut ngecewain diri sendiri, malu kalau nggak berhasil. Nggak kerasa waktu jalan terus. Coba lihat, sebulan lalu, 6 bulan lalu, sampai hari ini, kita masih di titik yang sama persis. Mungkin kita lihat teman-teman kita udah pada lari, udah nyoba ini itu. Kita masih sibuk berantem sama suara di kepala sendiri. Nah loh, kenapa bisa gitu? Kenapa pilihan buat diam aja tuh rasanya jauh lebih enak? Jawabannya ada di cara kerja otak kita yang paling dasar. Jadi gini, ini tuh bukan sepenuhnya karena kita pemalas loh. Otak kita itu dari zaman dulu emang udah disettle buat menghindari apapun yang berpotensi bikin sakit. Entah itu sakit fisik atau sakit hati. Dan yang namanya gagal, wah itu rasanya sakit banget buat ego kita. Jadi, buat otak kita, hitung-hitungannya simple banget. Di satu sisi ada pilihan mencoba. Ini ada risikonya, bisa sakit, malu, kecewa. Di sisi lain ada pilihan tetap diam. Ini jaminan 100% aman dan nyaman. Kira-kira insting bertahan hidup kita milih yang mana? Ya jelas yang kedua dong. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah jebakannya. Memilih aman itu ternyata ada harganya. Ada biaya tersembunyi yang sering banget nggak kita sadari waktu kita lagi sibuk-sibuknya menghindari kegagalan. Dan ini dia poin pentingnya. Waktu kita nggak mencoba, kita emang nggak gagal. Tapi kita juga nggak bertumbuh sama sekali. 0% kemajuan, 0% pengalaman baru, 0% pembelajaran, bener-bener nol. Dan ini nih yang mungkin kedengarannya agak nyelekit. Bahaya terbesar dalam hidup itu ternyata bukanlah pas kita nyoba sesuatu terus kita jatuh. Tapi justru pas kita kelamaan diam di zona nyaman, sampai otot-otot keberanian kita jadi kaku, sampai kita jadi terbiasa banget sama rasa aman, sampai-sampai kita lupa gimana rasanya ngambil langkah pertama. Nah, itu dia bahaya yang sesungguhnya. Oke, tarik nafas dulu. Sekarang kita masuk ke bagian akhir. Coba kita lihat gambaran besarnya. Nanti pas kita lihat ke belakang, apa sih yang bakal jadi penyesalan terbesar kita? Percaya deh, nanti kalau kita udah tua dan ngeliat lagi perjalanan hidup kita, kemungkinan besar kita nggak akan terlalu nyesel sama kegagalan-kegagalan yang pernah kita alamin. Penyesalan terbesar itu justru datang dari kesempatan yang kita buang. Dari pertanyaan, coba dulu gimana ya? Coba dulu aku nekat buka usaha itu gimana ya jadinya? Nyeseknya karena nggak pernah mencoba itu seringkali jauh lebih awet daripada sakitnya karena gagal. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Apakah kita ini beneran takut sama kegagalan? Atau jangan-jangan kita sebenarnya cuma takut untuk mengambil langkah pertama itu aja? Mungkin ketakutan terbesar kita itu bukan soal hasil akhirnya, tapi soal tindakan memulainya itu sendiri.